天气早晨就變下晏晝，ngày sáng sớm sớm nghe gì vậy? Ngay sáng ai còn kẹt kỹ boy tao hay mấy cả kẹt kỹ boy có to đi chẹp chip này hả? And let me put my water in here. As usual, Prince of Heaven's symbol, the conquered one, forever. It is the 3 stars from above. Michael, Jesus, Gabriel. Gabriel, Jesus, Michael. Jesus, Michael, Gabriel, and Raphael. My Lord. Cái Chu Thiện, Nga cái chủ tiên, bảo hộ ngay hiểu đi bảo hộ ngay. The grace of Pentecost, grace Pentecost, super crystal grace Pentecost. Mẹ biết không? Ngoài ra cũng tặng quần kia này cầm gì đó, ok. Itu nggak buang waktu lagi, mau cerita. Jika Bapa dan Anak tidak bersatu, maka Tuhan akan memukul bumi. Maka begitu artinya yang akan berlaku di zaman ini, di zaman pangeran langit surga, pangeran langit tunggal turun. Siapakah yang dimaksud Bapa? Siapakah yang dimaksud Anak? Dan siapakah yang dimaksud Tuhan? Tuhan yang mana akan memukul bumi? Dengan cara apa? Di zaman akhir akan kembali ke zaman Nuh. Keadaannya sama seperti di zaman Nuh. Bobroknya manusia. Kata bobrok bukan berarti dosamu banyak, pelanggaranmu banyak, bukan. Kalau Anda baca dalam kitab suci, aku nggak berkhotbah, aku bukan seorang pendeta, aku bukan pastor, aku hanyalah imam, mantan imam Lewi. Jadi jangan disamakan. Aku dan kau adalah sama, manusia biasa yang tidak memakai pangkat apapun. Aku hanya ingin menjelaskan, Royal menjelaskan definisi dari terjemahan informasi dari kitab suci dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Definisinya berasal dari
langit langsung mengajarkan ke saya hikmat. Tuhan Gabriel, Tuhan Yesus, dan Tuhan Mikael. Lu bolak-balik aja sama aja. Dan mengajarkanku langsung paham apa yang terjadi di zamanku. Jika Bapa dan Anak tidak bersatu, maka Tuhan akan memukul bumi. Tuhan akan memukul bumi. Tuhan yang mana? Anak yang mana? Bapa yang mana? Ada Bapa, Anak, Tuhan. Yang punya skenario di zaman saya ini sekarang untuk memukul bumi. Siapa dia? Aku putra mahkota surga. Aku juga anak di hadapan ketiga Bapa Kristus. Aku bukan Tuhan. Aku bukan raja. Aku kaisar langit. Tunggal. Satu-satunya di semesta alamku. Ingat, semesta yang menguasai alam, bukan alam yang menguasai semesta. Itu salah total. Seluruh alam yang Anda pikirkan, dimensi manapun, di jagat raya manapun, tetap semesta atau pusat pemerintahan langit yang mengatur itu semua dan menciptakan itu semua dari tangan ketiga Tuhan. Tangan ketiga Tuhan. Mikael, sang pencipta, ada di dalam kitab Wahyu 12 ayat 7. Anda boleh cari. Gabriel pun Tuhan. Tuhan Yesus pun Tuhan, sang Maha Pencipta, yang ada pada awalnya. Semuanya, sebelum semuanya ini dijadikan, ketiga pribadi itu sudah ada di dalam tata Allah Bapa yang Maha Tinggi. Itu dulu pegang akarnya. Jangan kau bilang orang Kristen Tuhan Yesus satu, berarti engkau bertentangan dengan sesuatu yang berasal dari langit. Baca yang benar di kitab suci. Jika Anda menemukan teks baik dalam bahasa Ibrani, Inggris, Chinese, atau Indonesia yang diterjemahkan, di-compare. Contoh, kenapa nggak ada penerjemahan Genesis 1, ya, chapter 1, Kejadian 1 ayat 1, dikatakan bahwa pada masa kekalan yang abadi belum ada pemberontakan, tahta Allah Bapa yang Maha Tinggi, para petinggi-petinggi surga itu menciptakan begitu banyak dimensi. Awalnya mereka menciptakan Tuhan beserta dengan dimensi. Kata Tuhan adalah Tuhan dari satu semesta. Tuhan besar, pemimpin tertinggi dari satu semesta, satu dimensi. Siapa yang menciptakan Tuhan itu? Ya, ketiga bintang di langit. Makanya disebut keesaan, keharmonisan di dalam satu ketunggalan tata Allah Bapa yang Maha Tinggi. Kalau Anda punya persepsi yang berbeda tentang hal ini, berarti versi Kristenmu, kitab suci, tidak masuk ke dalam ranah Pentakosta anugerah. Itu simple seperti itu. Simple seperti itu. Nggak usah dibuat begini. Jadi kalau sudah di luar itu,
yang nggak perlu diperdebatkan. Lu benar, lu salah, lu benar, lu salah, wah lu sesat. Wah itu semuanya yang ada di awan-awan itu adalah sesuatu makhluk yang berasal dari bawah, dan sebagai sesuatu yang menghancur, diharamkan oleh Alkitab atau dinajiskan, nggak kudus, nggak suci. Lu tahu dari mana? Yang mana yang haram, yang mana yang enggak? Mata lu bisa melihat malaikat setiap waktu? Kan enggak. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk melihat para malaikat dan bangsa-bangsa lain, dan ada malaikat yang lain. Disitulah letak pengajaran atau sumber informasi yang selalu basicnya terkait dengan kehidupan dewa-dewi. Padahal bukan. Tuhan adalah manusia langit, manusia super. Makanya engkau dan aku diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Tuhan yang berdiri di atas tata Allah Bapa yang maha tinggi. Lu mau argumen pakai teori apapun, doktrin apapun, percuma. Lu gak pernah masuk ke dalam dimensi surga dan neraka. Lu gak pernah ketemu Tuhan. Jangan-jangan Tuhan lu sama Tuhan gue beda pribadinya, tapi namanya mirip-mirip. Mulut ucap, hati siapa tahu. Jika tubuhmu berdosa atau melakukan pelanggaran atau sakit, maka rohmu ikut berdosa. Tapi kenapa jiwa tidak pernah dikatakan berdosa? Pikirkan itu. Kayak aku bilang, kalau manusia diizinkan keluar, itu jiwanya bukan rohnya. Jiwa dan tubuh itu menyatu. Rohnya sebagai berkas nafas kehidupan, apa yang diperbuat dari jiwa melalui tubuh, nge-record di roh, nulisnya. Makanya ketika seseorang meninggal mati, rohnya naik ke atas, tubuhnya dikubur, habis, tinggal tersisa jiwanya. Rohnya naik ke atas ke Bapa, sebenarnya ke Tuhan, ke Bapa. Siapa lu? Mau langsung ke Bapa? Dosa lu sejibun, pelanggaran lu. Siapa bilang? Harusnya ketika orang meninggal, orang akan berkata, semoga dia diterima di sisi Tuhan, bukan Bapa, bukan Allah. Kan Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Prosedurnya jangan diputus-putus, dipotong-potong. Ya Tuhan yang ciptain manusia, termasuk para malaikat di surga dan bangsa-bangsa lain. Nah, kalau Anda menemukan tulisan di dalam kitab suci, contoh Mikael tanpa ada kata para atau penghulu, polos aja Mikael besar, atau Yesus Kristus polos aja besar, Gabriel Kristus besar, tanpa ada kata para atau penghulu atau pemimpin atau gembong atau legion. Itu Tuhan. Jangan kau samakan dengan Tuhan Gabriel dengan malaikat Gabriel. Apalagi para malaikat Gabriel, lain lagi tuh. Pernah ketemu langsung sama Tuhan Gabriel? Saya dulu pernah. Sampai sekarang pun pernah. Ada di atas. Ada di atas ya. Dia memperlihatkan dirinya. Membuka gerbang dimensi. Ada di sana.
dan pasukan the archangel Gabriel turun juga, beda lagi, yang memimpin para malaikat Tuhan, penghulu, membawahi lagi para malaikat Gabriel, ada para malaikat Yesus, ada para malaikat Mikael. Semua itu menyatu. 3 pribadi itu, semua pasukan, beda divisi, beda penugasan di muka bumi ini. Kalau Anda ingin menerjemahkan apa yang terjadi di zaman akhir ini, Anda harus ketemu Tuhan dulu. Setidaknya 1 malaikat aja yang menemani setiap hari. Mungkin melihatnya nggak setiap hari, setahun sekali, setengah bulan sekali, 3 minggu sekali, 2 bulan sekali, atau sedang ibadah kamu melihat malaikat, atau bangsa-bangsa lain, atau malaikat-malaikat yang lain. Itu banyak versi rasnya. Ya. Lalu yang berikutnya, siapa itu Bapa? Siapa itu Anak? Siapa itu Tuhan? Lalu kok di zaman saya akan kembali ke zaman Nuh keadaannya. Kenapa bisa seperti itu? Kan ada zaman Daud, King of David. Ada zaman Salomo, King of Solomon. Kan ada Abraham, King of Abraham. Abraham itu raja, bukan nabi, tapi bisa berfungsi sebagai nabi. Baca yang benar. Abraham itu raja. Statusnya pada masanya, kalau membaca dengan teliti, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai nabi. Kata berfungsi dengan posisi yang Tuhan tempatkan buat Abraham berbeda. 2 fungsi yang berbeda. Abraham itu raja, the king of Abraham, not only the prophet. Baca yang ini. Aku dari kecil sampai sekarang baca kitab suci dengan ini. Bukan untuk informasi di dalam Alkitab itu, bukan untuk diperdebatkan, tapi itu diteliti. Untuk menghadapi masa kesusahan besar di zaman kita ini, bukan mencari kebenaran siapa yang lebih benar. Ada yang bernubuat, makanya saya nggak pernah mempersalahkan. Ada yang mendapat penglihatan, saya nggak pernah mempersalahkan. Cuma caranya jangan dipaksa. Anak kecil mendapatkan nubuatan dan penglihatan, itu orang dewasa harus menuntut. Kalau belum matang, belum rampung gitu loh, jangan ditunjukkan, simpan dulu rahasia itu. Besar kemungkinan ketika nubuatan dan penglihatan kamu kalian dapat, belum tentu Tuhan bilang hari itu kamu harus sampaikan kepada semua orang. Saya nggak seperti itu. Kalau hari ini Tuhan bilang, Tuhan Gabriel, Tuhan Yesus, atau Tuhan Mikael bilang, memberikan aku satu nubuatan dan penglihatan untuk satu bangsa-bangsa, atau hanya untuk diriku sendiri, sekalipun untuk diriku sendiri, aku nggak akan nyampein ke orang-orang. Sampai Tuhan, ketiga Tuhan itu bilang, sampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa. Sampaikan pesan ini kepada keluarga ini. Sampaikan pesan ini. Sampai begitu, baru sampaikan. Jangan sebelum Tuhan ngomong kayak gitu, Tuhan itu ngomong kayak gitu, lu sampein. Begitu pakai logika lagi, logika manusia. Nyambung gak lu? Logika lu sama logika Tuhan. Logika Tuhan, 5 roti 2 ikan bisa menghidupi lebih dari 30.000 orang pada masanya. Mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Aku nggak berkhotbah, aku cuma membagikan informasi. Ya. Siapa itu Bapa?
Siapa itu anak? Siapa itu Tuhan? Engkau sibuk bekerja. Engkau sibuk bekerja mencari uang setengah mati. Itu nggak salah. Itu biaya keluarga. Tapi engkau melupakan ketika bumi ini dihantam oleh Tuhan. Tuhan yang mana? Engkau semua kelabakan. Kayak kayak gini. COVID-19. Pada kelabakan, ya kan? Karena engkau tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan seperti ini. Wabah yang paling terhebat di muka bumi ini yang pernah terjadi di zamanku. Hampir seluruh dunia. Dulu wabah COVID. Penyakit wabah yang mematikan. Itu enggak sampai seluruh dunia karena teknologi belum maju. Terus sekarang teknologi sudah maju. Ini sudah mendunia. Sudah membungkus bumi dengan virus, penyakit. Kitab suci mengatakan sepertiga manusia akan mati atas wabah. Sepertiga akan mati dihantam oleh minyak. Apakah kitab suci itu bohong? Bohong ya? Nggak mungkin. Kitab suci mau bohong? Nggak mungkin. Sepertiga manusia mati karena wabah, sepertiga lagi mati karena dihantam. Lalu dengan tanda-tanda gempa di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Siapa yang membuat itu semua? Sambil Anda sibuk bekerja, sambil juga memperhatikan keadaan dan bisa membaca tanda-tanda zaman, baik tanda-tanda di langit maupun tanda-tanda ada di sekitar. Perhatikan itu. Sehingga ketika saatnya Tuhan memukul bumi, Tuhan yang mana kita nggak tahu. Aku akan jelaskan nanti. Tuhan yang mana. Tapi ketika Tuhan memukul bumi, engkau sudah siap. Bangsa Indonesia nggak kelabakan. Para pendeta, hamba-hamba Tuhan, para penceramah, pengkhotbah, jangan saling menghantam. Bergandengan tangan untuk memikul keadaan masa depan ini. Masa kesusahan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menganjurkan. Belum. Saya tidak bilang bahwa memakai vaksin COVID-19 disuntik ke dalam tubuh itu saya menolak. Suntik aja. Contoh besok kita mau suntik vaksin. Pagi jam 9 pagi. Sebelum jam 9 pagi, tiba-tiba Tuhan Gabriel mengatakan stop, jangan pakai. Saya stop. Biarpun kepala saya dipenggal juga saya stop. Biar saya ditembak juga di stop. Biarpun saya dipenjara juga saya stop. Kenapa? Tuhan yang ngomong. Jangan. Bukan karena masalah vaksinnya. Masalah ketaatan dan kesetiaan kita dengan suara langit. Ketiga bintang di langit itu. Engkau ingin menjadi bagian dari keselamatan dan anugerah atau enggak? Itu permasalahannya. Kalau aku, Royal, tidak pernah menganjurkan, oh vaksin itu aman, tidak aman tidak pernah. Tuhan nggak ngomong apa-apa, nyantai aja. Kalau memang udah waktunya pakai aja vaksin. Nggak pusing-pusing. I will be right back. Continue. Oke? So, jangan salah paham atas apa yang saya sampaikan. Ini adalah berbagi info kepada kalian. Aku akan masuk ke episode kedua. See ya. Rajang. Love ya. Oke, aku kembali. Kita memasuki next chapter ya. Sorry kalau ada background yang di sini, karena ini agak cukup ramai. Karena tadi aku pikir punya pagi atau siang sedikit celoteh informasi yang bisa saya bagikan. Boleh dipercaya, juga boleh tidak. Jadi ini tidak ada pemaksaan. Boleh dipertimbangkan juga, gitu ya. Jangan sebuah informasi bisa untuk dikaji ulang, ya. Tapi semua informasiku berasal dari langit, ya.
mengenai pemahamannya, interpretasinya, mengenai definisinya akan pelan-pelan dikupas supaya Anda dan kita semua termasuk saya belajar untuk memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Aku bukan cenayang, bukan seorang peramal, bukan seorang penenung. Enggak. Aku selalu mengandalkan 3 star from above. Aku nggak pernah mengandalkan siapapun, termasuk logika manusia yang pintar. Aku nggak mau. Bukan berarti tidak berlaku semuanya. Tapi aku lebih mengandalkan Tuhan yang jauh lebih cerdas dari kita semua, yang jauh lebih bisa membaca keadaan pada masa zaman kesusahan besar. Apa isi itu zaman masa kesusahan besar? Lalu saya katakan begini, menyambung yang tadi, aku memberikan contoh nih. Ada bapak, lalu ada anak, lalu ada Tuhan. Ada bapak, ada anak, ada Tuhan. Jika bapak dan anak tidak bersatu, ini cuma sebagai contoh dan gambaran, maka Tuhan akan memukul bumi. Contoh, apakah Bapak itu berbicara tentang teknologi? Apakah anak itu juga berbicara tentang teknologi? Apakah Tuhan itu juga berbicara tentang teknologi yang sangat canggih, yang sudah maju di era sekarang untuk 1000 tahun ke depan, yang Anda tidak ketahui dan disembunyikan oleh orang-orang yang cerdas? Mereka sudah dipersiapkan. Aku tidak mau menuduh siapapun. Aku hanya membagikan informasi itu supaya Anda mengkaji ulang apa yang Anda pikirkan pada di masa saat itu dan di masa lampau. Jadikan ini sebuah referensi apa yang saya katakan untuk menghadapi keadaan hari ini, buat besok, bahkan untuk keesokan harinya, sampai keadaan zaman di mana Bapa dan anak jika tidak bersatu, maka Tuhan akan menuntut bumi. Nah guys, saya akan potong dulu cerita ini. Saya akan memasuki cerita tentang setelah saya masuk ke dimensi mata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Setelah saya melihat seluruh struktur kerajaan istana dan masuk ke dalamnya, kedua peri itu yang tinggi besar seperti film Lord of the Rings, ya. The Elf, dan satu lagi Rise of Guardians, Jafari. Lalu saya mencoba jubah perang, hanya satu saja, saya nggak ada banyak. Karena saya tahu bahwa itu jubah perang saya buat apa saya coba semua. Satu aja cukup. Bukan untuk kepuasan, tapi ya untuk meresponi kebaikan Tuhan untuk saya, untuk bisa melihat sisi istana langit, pemerintahan kerajaan sorga dalam tubuh yang fana ini sebagai manusia biasa. Diberikan kesempatan untuk melihat itu. Ucapan syukur
buat ketiga Tuhan. Banyak terima kasih. Lalu saya mendengar ke atas. Saya bilang tinggi sekali itu. Istana langit kerajaan surga itu. Apakah ada makhluk-makhluk malaikat bangsa-bangsa lain yang berada di sana? Ada yang berjaga-jaga dan bertugas. Tapi mereka yang dari istana gak akan pernah turun ke surga langit ke-9, 8, 7 sampai 1, bahkan sampai ke multi-universe. Tugas mereka yang di sana. Masing-masing ada bagian. Lalu bagaimana dengan langit tingkat 1 sampai 9? Apakah ada makhluk kehidupan di sana? Selain Tuhan, ketiga Tuhan, itu nanti akan saya kupas buat Anda. Tapi tidak cerita sekarang di sini. Oke. Ketika saya menengok ke atas, itu cukup tinggi, dan seolah-olah mata saya diizinkan Tuhan untuk melihat menarik dinding tertinggi istana langit, alon-alon atau platform. Seolah-olah dinding atas istana langit itu turun ke bawah. Dan saya bisa melihat dengan jelas. Anda pernah lihat sebuah cairan seperti film Superman yang sebelum berperang. Jadi Superman sebelum lahir. Superman dibuang ke bumi. Kisah nenek moyangnya, orang tuanya Superman. Itu kan ada semacam cairan, dan dia taruh satu kunci, dia nangkep. Nah itu cairan itu, seperti itu modelnya. Cairan itu hidup di atas dinding istana langit itu, kerajaan surga, berwarna-warni, pelangi. Tapi warnanya itu campuran. Tidak pelangi satu warna, dua warna, tiga warna, tidak. Seperti semacam campuran. Campuran warna berwarna-warni seperti pelangi. Di situ ada rahasia sesuatunya yang masuk ke dalam dimensi lebih tinggi dari istana langit pemerintahan kerajaan surga. Buset, berapa rumitnya itu kalau kita bicara mengenai surga dan keadaan neraka. Di atas istana masih ada lagi. Bayangkan. Nah cerita itu saya melihat kisah itu ketika saya masuk dengan mata tuh, dimensi mata Tuhan ada di mana. Padahal saya ada sebetulnya di gerbang kita selesai ini. Saya nggak ada di gerbang kelima, enggak. Saya kan udah keluar dari gerbang kelima. Berarti gerbang kita adalah gerbang berapa? Gerbang keempat. Apakah masih ada gerbang ketiga, 21? Ada. Di bawah gerbang semesta kita ada gerbang ketiga, 21. Apakah itu? Apakah itu? Dimensi apakah itu? Itu yang jadi pertanyaannya. Orang begitu sibuk mencari uang sehingga melupakan banyak hal tentang keadaan langit. Nah sebetulnya anugerah itu sudah diberikan kepadamu, tapi engkau tidak ingin mencarinya dan mencari tahu. Bagaimana engkau bisa naik ke langit kalau engkau sibuk dengan keadaanmu? Wahai anak-anak manusia, langit pun kau lupakan. Kau hanya mementingkan kepentingan dirimu sendiri. Aku tidak menghakimimu, tapi aku hanya memberikan informasi. Ada gerbang ketiga, 21 and 0. Gerbang kita adalah gerbang keempat. Ada gerbang ketiga, 21 dan 0. Ada itu. Eksis. Nanti aku cerita itu. Tidak sekarang. And
Sekali lagi, ketika saya melihat di atas puncak istana langit pemerintahan surga yang seperti cairan, semua itu serba cairan, guys, cairan, sesuatu yang berharga itu berupa cairan semuanya, cairan air dalam berbagai bentuk. Itu dimensi di atas tingkatan istana langit pemerintahan kerajaan sorga ada lagi. Tapi stop dulu sampai di situ ceritanya. Saya cerita tentang mengenai cairan emas, timah, perak, perunggu, ada yang namanya hilang semua. Setetes saja kena nih, kita bisa ke atas nih, bumi ini hilang seperti debu. Sepertinya mau hujan lagi, tapi sebelah sana cerah. Sebelah sini agak sedikit mendung, ya. Oke, Hammer Chong, Prince of Heavens, allow me to drink a mineral water. So when I talk and keep talking, to giving you the greatest informations in my time. Ngày sinh còn có sức水深，còn có多度chẳng có yếu chuột ấy, mày lòng bánh chuột, còn với anh có cánh bị trâu anh hào, phải chấp nhận như họ, cho như thằng xịt là cái hạt cao bói, tên hiệu là cái còn với những nhậm tổ, các cái cái gì xí, chăm lo gì nào, còn họ cái hạt cao cái中嘅cái chân buồn đi chăm lo gì gì chặt tóc ngay cái đầu trên đi boy một xe thằng anh một anh mình phê chọn nghiến như bà tổ như cho một xe à như còn lý ngại à cái một cả như tự nhiên dân siêu cái còn chết lại à天大概事情啊放电你疼惜嗎？你疼惜嗎？哎，幹嘛啥？在哪位大家？你下來。Good night. Water. Once again, so dirty. Kemarin tuh hujannya gede banget. Oh, gede banget hujan. Nih, lihat tuh. I'm Prince of Heavens. Kaisar langit Sunda. Tunggal. Semua tunduk kepada otoritas. Tuhan Kau, Tuhan Yesus, dan Tuhan Gabriel. Ini ada pemberontakan. Ikuti prosedur pemerintahan langit. Istana langit atau Astana langit kerajaan sorga. Pemerintahan Astana langit kerajaan sorga.
哪位？干嘛杀？要看到我大家覺得nggak? Prince, em biasa 咩教他们呀，教他们是黄水，也没关系。Oke, continue my story. Oke, saya lanjut cerita saya. Begini guys, saya pun saat itu diizinkan untuk masuk ke satu dimensi surga yang berbeda. Itu surga yang dipenuhi dengan banyak kedupaan, banyak dengan material, emas, perak, perunggu, cairan, pokoknya dunia, bukan dunia, surga yang saya masuki pada saat itu yang diizinkan oleh Tuhan adalah surga yang bernuansa, berkarakter cairan. Itu sumber kecil, kan ada jagat raya kita, lalu ada multi universe, lalu ada langit pertama, surga langit pertama sampai 9, lalu di atasnya ada istana langit, kerajaan surga, pemerintahan, istana langit, kerajaan surga. Lalu di atasnya lagi itu ada lagi, ya semacam seperti tirai, tapi air semua, cairan. Kalau Anda berbicara tentang surga dan neraka, pasti ada air, cairan. Nggak mungkin keluar dari itu. Dua-duanya muncul loh. Ingat gak? Oke. Pasti begitu. Cairan. Lalu saya masuk ke dalam dimensi multi-universe. Dimensi di bawah surga langit tingkat pertama, diizinkan kembali. Setelah saya mengalami dimensi surga di gerbang keempat, kita di sini nih, gerbang keempat. Diizinkan masuk satu dimensi. Setelah saya mengalami dimensi mata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ya, ingat ya. Lalu saya masuk lagi, setelah itu saya masuk ke dalam satu dimensi surga yang khusus untuk sebuah segala berbau tentang logam mulia, emas, perak, perunggu. Ini nggak bicara tentang rempah-rempah lagi, beda dimensi. Beda dimensi. Jadi saya mulai memasuki dimensi itu. Lalu saya melihat satu dimensi bumi yang baru, bentuknya seperti DNA manusia. Maksudnya itu gambarannya kayak yang di sains gitu, di film-film itu ada. Seperti begini nih. Apa sih kalau dibilang itu seperti petai dipelintir gitu. Petai ya. Petai itu dipelintir gitu loh. Kayak begitu dimensi surganya. Saya melihat itu ada seperti itu. Lalu ada lagi yang kayak roulette, gambling roulette. Ada kayak gangsing gimana sih dibilangnya tuh? Dibilang bukan kapal UFO tapi kayak gangsing, di atasnya itu ada dua gagang seperti di atas atau di bawah, gitu ya. Lalu banyak lagi bumi yang baru yang saya lihat. Ada yang mengatakan gini, gue nggak penting tentang bumi yang baru. Lah, kenapa lo ngomong kayak gitu? Siapa nih? Oke, lo bilang nggak penting. Sopo yang ngajarin kayak begitu, ngomong kayak gitu? Nggak penting. Tuh, datang lagi tuh. Anh trai，等一下来，给我上一4分钟、15分钟
我想说话，跟他们讲一点点，向天堂开始见，天堂开始见。Oke, sambung. Cici. Sambung. Lalu aku masuk melihat ada lagi begitu banyak bumi yang baru seperti air mata abadi. Lalu ada lagi bumi yang baru yang khusus kupu-kupu. Lalu ada taman Firdaus dinosaurus. Lalu ada lagi aku memasuki surga dalam versi itu khusus apa ya? Dibilang seperti mata rantai. Kalau ada lagi surga kue ada kayak film yang itu tuh yang Ralph, what is that? Ralph yang candy itu kue ada, eksis. Bumi yang rata ada, bumi gigi geraham yang baru ada. Kalau sampai nggak ada nih, misalnya ada di video yang ditayangkan di dokumenter para saintis yang bagian astronomer, saya akan bilang nggak ada yang ada. Karena kalau saya nggak ngeliat sesuatu yang saya lihat itu nggak ada, berarti itu nggak eksis. Itu hanya halusinasi yang dia pikirkan. Tapi bukan berarti itu nggak bisa diciptakan, bisa. Tapi jangan mendahului apa yang Tuhan inginkan. Segala sesuatu yang tersurat dan tersirat jangan mendahului Tuhan. Itu loh yang saya maksud loh. Tuhan ngomong apa? Ke kiri. Walaupun dipandang orang salah, it's okay. It doesn't matter. Sekalipun sampai ini. Sekalipun orang mengatakan itu salah, itu bejat, itu najis, haram. Tuhan yang ngomong. Tuhan saya Asia Chinese All Star atau ASEAN All Star. Tuhan Yesus, gue Chinese, mukanya Asia gitu loh kayak gue. Gue udah bilang, kalau versi lu versi misalnya Yahudi yang terima aja, saya nggak jadi masalah. Tapi yang pasti Mikael saya juga mukanya Chinese kayak saya, tidak peranakan Chinese Asia, pokoknya intinya gitulah. Jangan protes kalau gue bilang Asia Chinese All Star itu, jangan protes kalau ada kata Chinese. Memang Chinese kalau saya lihat mukanya. Nggak usah dirubah, nggak usah diimprovisasi. Banyak orang yang suka mengimprovisasi gitu ya. Sebenarnya Tuhan nggak suka. Kenapa orang bisa dinyatakan sebagai pemberontak langit? Ya karena itu mencintai budaya yang sifatnya mengimprovisasi, ingin jauh lebih pintar dari Tuhan. Udah kayak Yudas Iskariot. Siapa tuh? Gue minum dulu ya, aus. Lu jangan pikir Tuhan Yesus nggak jauh lebih pintar dari Yudas Iskariot. Lu jangan pikir Tuhan Yesus nggak bisa lebih kaya dari Raja Herodes pada saat itu. Bukan. Semua ada maksud dan tujuan tertentu penggenapan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan ke kiri, oke. Mau orang dunia mengatakan, wah itu sesat, itu salah. Sebodoh tai. Emang yang punya surga lu? Emang yang punya anak kunci kerajaan Allah lu? Lu sendiri yang mengklaim bahwa itu salah benar. Lu mau menaruh hukum di atas kepalanya Tuhan. Gua aja pangeran langit yang gak mau, gak berani. Hormat sama Tuhan. Kenapa jadi ente yang pengen ingin duduk di atas tata Allah Bapa yang Maha Tinggi itu? Apakah karena free will sehingga manusia mata rohaninya dan mata jiwanya dan mata tubuh kemuliaan yang buta ingin melawan Tuhan? Saya nggak bilang kau buta, enggak. Karena keinginan hati itu ingin berkuasa, ingin menguasai segala sesuatunya. Mereka berprinsip bahwa gua harus berkuasa atas segala sesuatunya. Mumpung kesempatan masih ada. Bu, Pak, saudara-saudari, sekalipun kesempatan ada, tapi kalau tahu nggak bisa menyatakan diri sebagai Sang Maha Pencipta,
Lalu bagaimana ceritanya menjadi penguasa? Itu pemikiran untuk menjadi penguasa, sekalipun ke orang militer, polisi. Aku nggak itu ya, atau orang pemerintah globalis. Jangan ikuti protokol Tuhan, ikuti aturan main. Tapi aku nggak nyinggung loh bagian militer dan kepolisian maupun globalis, enggak. Maksudku gitu loh. Jangan mengubah apa yang Tuhan inginkan. Sudah ditetapkan, jangan. Lu nggak bakal menang. Lu masuk ke gerbang 5 ini nggak dibolin, tapi masih banyak improvisasi yang ngomong A sampai I sampai Z. Iya gak? Jadi saya ngomong kayak gitu. Oke, saya sambung. Akhirnya saya mulai meneliti begitu banyak bumi yang baru. Bumi yang baru. Saya lihat, Tuhan, apakah di muka bumi ini cuma aku yang diizinkan untuk melihat itu? Enggak, ada lagi yang lain, orang lain di bumi ini diizinkan untuk melihat. Tapi jiwanya nggak keluar. Hanya sebatas roh, penglihatan vision. Yang cuma jiwa keluar cuma gue. Roy L. Roh ada dalam tubuh, bersama tubuh, jiwa saya keluar. Cuma aku yang diizinkan. Tuhan Gabriel sudah ngomong. Yang lain cuma sebatas vision. Pandangan roh. Roh jiwa yang tumbuhnya tetap di dalam bumi ini. Cuma Tuhan membukakan, mewahyukan dari surga ke bumi. Kalau saya enggak, saya ditarik keluar. Coba tuh. Oke, lanjut. Oke. Saya enggak. Saya jiwa saya ditarik keluar. Cuma aku satu-satunya manusia langit. Dalam pertama toh. Lu mau percaya apa enggak, mau urusan lu. Ini gua ada mata intan mutiara pelangi di sini. Permata pelangi. Tanda. Lu mau percaya siapa? Kamu mau percaya siapa? Saya nggak paksa apa yang saya informasikan ke kamu. Nah, setelah itu saya masuk coba untuk satu bumi yang baru yang muter-muter kayak peta itu tuh, kayak anak manusia. Saya mau masuk tapi ragu. Lah kalau bumi itu kan bulat. Kalau ini melintir-melintir begini, itu posisi rakyatnya tuh tetap. Kalau memang ada terbalik, tapi jalan-jalan biasa aja gitu loh. Rakyat yang ada di bumi baru DNA itu. Lalu saya sedikit bukan meragukan, saya harus berani masuk ke sana. Udah diizinkan masuk, tanggung, masuk aja udah. Coba. Ternyata ketika ini kan begini nih DNA-nya. Saya masuk. Ternyata ada hukum gravitasi dari planet DNA manusia itu, atau peta yang melingkar itu tuh. Nanti saya tunjukin. Cara deh di video di Science Selama ada tuh. Itu ternyata ketika masuk ke dalam ruang itu, planet itu ada hukumnya sendiri, gravitasinya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ternyata ketika saya masuk begini dalam posisi, dia akan muter gitu planetnya. Dia semesta khusus itu gitu, kan nyampur gitu kan. Jadi ketika aku masuk, walaupun aku posisinya mau begini, berdiri, mau aku posisinya begini, tetap keadaannya sama kayak saya berdiri begini. Nggak pusing, nggak apa. Enggak sama. Karena ada hukum gravitasi, khusus di planet yang baru itu, bumi yang baru itu, ditetapkan. Oh, saya ngerti sekarang. Jadi nggak pusing Tuhan menciptakan, Tuhan itu mau menciptakan bumi yang baru, model kayak HP kek, mau begini kek, mau begini kayak donat kek, mau diputar balik kek, mau kayak spiral kek, ya kan, mau kayak flat earth, bumi rata, whatever, atau seperti cincin, terserah Tuhan. Tuhan punya hukum. Ketika masuk ke dalam area situ, ternyata sama seperti biasa aku berdiri, seperti ini. Bisa sama enggak?
Itulah kuasa Tuhan. Tuhan. Mikael Yesus Gabriel. Yang sungguh luar biasa. Jangan pernah mencoba untuk mengukur kekuatan kuasa Tuhan. Jangan. You kecil di mata mereka. Lu gak punya tubuh kemuliaan. Lu jadi apa? Tubuh kemuliaan itu penting. Roh yang diperbaharui itu penting. Jiwa yang diperbaharui itu penting. Apa yang diperbaharui? Artinya jiwamu tetap jiwa yang sama, roh yang sama, tubuh enggak. Tubuh kemuliaan diberikan yang baru, itu secara otomatis ketika menyatu, satu kali izinkan Tuhan diberikan tubuh kemuliaan, di upgrade levelnya, ditingkatkan sama Tuhan, sehingga engkau bisa turun naik atau masuk ke dalam dimensi multi surgawi. Ataupun bisa diizinkan Anda masuk ke dalam pemerintahan istana langit kerajaan sorga. Bisa, Anda juga bisa. Itu nggak tergantung pangkat, tergantung Tuhan mau nggak. Lu ditarik ke sana. Itulah permasalahannya. Oke? Aku masuk ke sana. Aku udah ngerasain diri seperti biasa. Nggak ada pusing-pusing, nggak ada apa. Biasa aja, sama seperti bumi ini di sini. Mau dalam keadaan dia muter begini cepet kek, begini masalah. Itu hukum Tuhan, gravitasi. Ya sudah ditetapkan, harus begitu. Kok bisa begitu? Nggak usah lo tanya. Kita mau tanya lagi, air dibuat dari apa? Kita tanya. Ntar kalau udah punya tubuh kemuliaan baru lo tanya. Selama lo belum punya tubuh kemuliaan, roh kemuliaan, jiwa kemuliaan, pertanyaan lo dipotong, dipersingkat. Jangan tanya yang rumit-rumit. Lama-lama lo jadi pemberontak. Tunggu masa dan waktunya sesuai dengan aturan pemerintahan langit. Baru rezeki kenikmatan surga sesuai dengan aturan pemerintahan langit akan diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Seperti aku ngerasain rapture duluan. Ini jiwa udah keluar, jiwa gue udah rapture duluan nih, udah ngerasain rapture. Lu pada belum kan? Cuma sebatas vision kan, mimpi penglihatan kan. Saya enggak, saya jiwa keluar. Gue 2 kali mati, 2 kali bangkit. Memang harus begitu. Tuhan Yesus 1 kali mati, 1 kali bangkit. Jadi angka 1 sama 2 ini harus ada. 1, 2, 4. Ke 24 tua. Memang begitu multiplikasi. Aturannya begitu. Bukan siapa yang lebih hebat, bukan. Skenarionya para petinggi surgawi ini begitu. Jangan lu pertanyakan. Kalau lu ingin bertanya banyak, dapetin dulu tubuh kemuliaan, roh kemuliaan, jiwa kemuliaan. Udah sampai di level situ, Tuhan anggap kamu layak, baru tanya yang macam-macam. Gak apa-apa kok, Tuhan gak marah kok. Sifat Tuhan itu pemurah. Gak ada penghukuman, gak ada. Yang memberikan penghukuman itu yang di bawah semua tuh. Makan itu. Pakai acara dipotong-potong gak berasa. Pakai acara setelah mati, bush, hilang. Apa konsep apa itu? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Gue berani nentang konsep kayak begitu karena saya sudah ngalamin. Jadi konsep yang ngomong kayak begitu bohong, liar. Kalau gue nggak ngalamin, saya nggak ngalamin, saya nggak berani ngomong. Karena saya ngalamin, maka saya berani bilang itu bohong. Pilihan ada tangan Anda. Saya nggak paksa. Up to you lah. Bush, hilang. Bush hilang. Bush hilang. Busnya bisnis siapa hilang? Jangan mau dibegoin sama informasi. Kalau orang yang nggak pernah masuk ke dalam kerajaan dan istana surga, mau berbicara tentang surga dan neraka, psikopat.
Artinya itu dia cuma bisa menjelaskan secara teori, analisis. Boleh diterima Pak, boleh. Sekedar untuk ya pengisi hidup, is oke, apaan tuh, gede banget. Oke, lanjut ya. 谢谢你来我的家。等一下，我想跟他们说话。Oke, lanjut. Lalu aku masuk ke sana. Aku sudah tahu, aku nggak mau ceritain semuanya lah, apa itu. Ya buat apa juga, gitu. Sedikit informasi, setidaknya itu bisa membukakan kamu, gitu. Ya, menjelaskan. Udah aman tuh di belakang gue tuh. Oke. Setelah itu saya keluar dari bumi yang baru yang disebut DNA itu, seperti pepek muter-muter itu. Lalu saya keluar, saya melihat lagi. Ada satu dimensi surga. Itu seperti, aduh, bilangnya apa ya? Lo pernah menonton film itu gak sih? Thor, bukan. Ya Thor yang baru Marvel tuh. Modelnya kayak kerajaan-kerajaan tua begitu. Banyak kuatnya. Gue masuk sih. Saya masuk sana. Apa itu ya? Nggak kelihatan menarik sekali gitu. Lalu yaudah saya coba masuk. Itu bentuknya itu seperti gigi geraham, tapi bukan gigi geraham. Ada lagi modelnya yang lain. Ada. Gitu. Apa itu saya lupa nama. Bahkan saya sudah masuk ke negeri donat. Dimensi donat. Kayak donat. Begini. Ini kan donat. Tengahnya bolong. Ini rakyat pada tinggal di sini. Entah gue ceritain deh itu bangsa apaan. Entah gue ceritain. Kamu kan sekarang kok. Durasi waktu. Ya. Terus saya masuk ke dalam dunia seperti Thor gitu. Yang versi Marvel gitu. Kayak tua banget itu semesta gitu. Tapi saya penasaran. Saya masuk. And and ketika saya masuk, saya melihat begitu banyak cave, gua. I will be right back. Durasi waktu, aku akan masuk lagi ya ke sana cerita itu ya. I'm Rachel, Prince of Heavens, Royal, Sung Yang. Gimana? Mau hai xiang, 说话，等一下。Be obey. The sea star from above. Bye. Second shutdown. Oke, saya akan kembali menyambung. Nggak apa-apa ya, ada background suara-suara yang prayer atau apa, nggak apa-apa ya. Yang penting suara saya jelas. Intinya adalah poin cerita saya, kisah kesaksian saya. Jadi konsen di sini. Oke. Soal durasi waktu cukup tidak memungkinkan terus gitu ya. Kalau menunggu harus sepi sekali, ya nggak jadi nantinya. Oke, saya masuk ke dalam dimensi itu seperti Thor. Ya, jadi saya masuk ke sana. Saya bilang, kenapa kok keadaannya itu kok bisa kayak gua-gua begitu banyak bukit dan gua. Akhirnya saya memilih salah satu bukit gua itu untuk masuk ke dalamnya, untuk meneliti ada apa di dalamnya. Lalu saya masuk ke sana dalam posisi keadaan terbang seperti Superman. Jiwa saya ya diizinkan Tuhan sekali lagi, bukan karena kemampuan aku mengalami apa-apa. Diizinkan Tuhan untuk bisa mengalami itu semua. So, akhirnya saya masuk ke salah satu itu, masuk ke dalam gua itu. Saya mulai melihat seperti banyak telaga, kecil nggak besar. Telaga itu paling sekitar 5x5. Bundar, ada telaga begitu banyak. Satu saya lihat di situ ada berwarna emas,
Ada cairan berwarna emas, ada cairan berwarna perak, ada cairan berwarna perunggu, ada pokoknya berbagai jenis cairan di sana yang sifatnya adalah emas seperti kita di sini. Tapi di sana murni sekali dimensi itu. Ya, seperti Thor saya bilang itu, dibilang Didi Graham juga bukan. Model-model kayak begitu. Ya. Akhirnya saya coba mulai melihat, oh ini seperti telaga kecil 5x5, kira-kira kayak begitu. Begitu banyak telaga, lubang saya lihat, oh ini cairan apa? Oh emas, ini perak. Ini sesuai gambaran yang ada di semesta kita ya di sini ya. Lalu aku mulai mendengar suara Tuhan Gabriel mengatakan, anakku, Roel, anak aku kasih, dengarkanlah aku. Selalu begitu suaranya. Roel, anakku yang kau kasih, dengarkanlah aku. Ambillah, celupkanlah tanganmu. Seperti pasukan Gideon 300 pasukan Gideon juga. Seperti itu caranya. Bukan mengambil emas, bukan cairan emas, bukan. Saya diminta untuk menikmati cairan emas itu di dalam telaga itu. Dengan rumusan itu bagaimana pasukan Gideon 300 pasukan Gideon itu dengan sopan santun. Lalu saya ambil. Saya mulai berlutut setengah kaki. Ya, agak susah mencontohkan di sini. Aku ambil. Aku rasakan. Halus emasnya. Halus sekali cairannya. Dan itu cairan itu tidak menempel di tangan saya. Itu otomatis dia jatuh sendiri ke telaga itu. Entah kalau aku bilang sumur salah. Kayaknya itu telaga gitu. Telaga gitu. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. My God, Jesus Gabriel, pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, 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 agunglah karya-Mu. Kristus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
hari agar kami memoleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Biarlah nama-Mu Tuhan, 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 ajaib jalan-jalan-Mu. Michael, Yesus, Gabriel, pimpin kami di setiap waktu. Anugerah setiamu Tuhan, 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 agunglah karya ciptaanmu. Kristus kami, bangsa-bangsa langit bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami, bangsa-bangsa langit setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Kristus kami bersyukur padamu. Kristus kita mengucap syukur di mezbah pendoaan-Mu. Kristus kami bersyukur padamu. My God, Jesus, Gabriel, Kristus, 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 kami bersyukur padamu. Michael, Yesus, Gabriel. Kita pasti jadi pemenang dalam segala perkara langit dan bumi. Setan telah dikalahkan oleh pedang bermata duanya. Jika pasukan Allah di pihak kita, siapa dapat menentang kita? Kita pasti jadi pemenang. Haleluya, ilaha ilahi, kibarkanlah panjinya. Kristus Raja, segala raja. Ilaha ilahi, haleluya, bangkitlah anugerah langitnya. Kita pasti jadi pemenang. Kita pasti jadi pemenang. Mahkota hidup telah disediakan. Setan-setan telah dikalahkan oleh pedang bermata duanya. Jika pasukan tempur Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita pasti jadi pemenang, pemenang, pemenang. Haleluya, ilaha ilahia, kibarkanlah panjinya. Kristus Raja, segala raja. Michael, Jesus, Gabriel, bangkitlah anugerah langitnya. Kita pasti menjadi pemenang sesuai janjinya. Yeah! Jika pasukan tempur Allah di pihak
pihak kita, siapa dapat melawan? Kita pasti jadi pemenang. Haleluya, ilaha ilahi, kibarkanlah pancinya. Kristus, Kristus, Kristus Raja, segala Raja dan Tuhan. Haleluya, ilaha ilahi, bangkitkan anugerah langitnya. Kita pasti menjadi pemenang sesuai visinya. Haleluya, ilaha ilahi, pedang bermata dua, Mikael dan Gabriel menghancurkan musuh-musuhku. Haleluya, ilaha, bangkitkan anugerah langitnya. Kita pasti menjadi pemenang selamanya. Kita pasti menjadi pemenang. Oh, oh. Kita pasti menjadi pemenang. Pasti jadi pemenang dalam segala perkara langit dan bumi. Setan telah dikalahkan oleh pedang bermata duanya. Jika pasukan Allah di pihak kita, siapa dapat menentang kita? Kita pasti jadi pemenang. Haleluya, ilaha ilahi, kibarkanlah pancinya. Kristus Raja, segala Raja. Ilaha ilahi, haleluya, bangkitlah anugerah langitnya. Kita pasti jadi pemenang. Kita pasti jadi pemenang. Mahkota hidup telah disediakan. Setan-setan telah dikalahkan oleh pedang bermata duanya. Jika pasukan tempur Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita pasti jadi pemenang, pemenang, pemenang. Haleluya, ilaha ilahia, kibarkanlah panjinya. Kristus Raja, segala Raja. Michael Jesus Gabriel, bangkitlah anugerah langitnya. Kita pasti menjadi pemenang sesuai janjinya. Yeah! Jika pasukan tempur Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita pasti jadi pemenang. Haleluya, ilaha ilahi, kibarkanlah pancinya. Kristus, Kristus, Kristus Raja, segala Raja dan Tuhan. Haleluya, ilaha ilahi, bangkitkan anugerah langitnya. Kita pasti menjadi pemenang sesuai visinya. Haleluya, ilaha ilahi, pedang bermata dua, Mikael dan Gabriel menghancurkan musuh-musuhku. Haleluya, ilaha, bangkitkan anugerah langitnya. Kita pasti menjadi pemenang selamanya. Kita pasti menjadi pemenang. Oh, oh. Kita pasti menjadi pemenang. Sesuai janjinya.
Jika pasukan tempur Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita pasti jadi pemenang. Haleluya, ilaha ilahi, kibarkanlah paginya. Yesus Kristus, Kristus Raja, segala Raja dan Tuhan. Haleluya, ilaha ilahi, bangkitkan anugerah langitnya. Kita pasti menjadi pemenang sesuai visinya. Haleluya, ilaha ilahi, pedang bermata dua, Mikael dan Gabriel menghancurkan musuh-musuhku. Haleluya, ilaha, bangkitkan anugerah langitnya. Kita pasti menjadi pemenang selamanya. Kita pasti menjadi pemenang. Kita pasti